Hai semua, nama saya Fatih. Kembali lagi dengan tayangan emas. Kita ngobrol-ngobrol sedikit deh, pencerahan sedikit buat kalian semua. Ada sebuah cerita yang sepertinya cukup menarik untuk kita pahami, kita resapi. Cerita ini dialami oleh seorang anak remaja. Namun kini dia sudah meninggal. Ketika seorang meninggal, hari pertama biasanya sang arwah ini masih berada di rumah kan. Itu yang saya tahu. Arwah seseorang yang baru saja meninggal, sebelum dia dimakamkan, ia masih berada di rumah. Biasanya ia masih kebingungan dengan apa yang dialaminya. Ia masih seperti bermimpi, tapi dia melihat kakaknya, adiknya, atau orang tuanya, atau siapa aja menangisinya. Dia ingin berbicara dengan mereka, tapi mereka tidak mendengar. Kenapa kalian menangis? Kenapa di situ ada saya? Kenapa saya dipocongin? Mereka masih seperti bertanya-tanya, kenapa saya seperti ini? Ia masih belum sadar jika ia sudah meninggal. Jadi kemarin ada anak remaja yang berusia sekitar 17 tahun. Sewaktu ia masih hidup, ia menjadi anak remaja yang gaul lah, banyak temannya, banyak pergaulan yang cukup bebas. Layaknya seorang remaja yang sedang mencari jati dirinya. Dia meninggal karena kecelakaan. Karena jenazahnya datang di malam hari dari rumah sakit, oleh karena itu ia disemayamkan dulu di rumah hingga pagi harinya sebelum ia dimakamkan. Kan dari malam hingga pagi jenazahnya kan masih berada di rumah. Ada salah satu tamu, ya pelayat kayak gitulah. Pelayat ini memiliki kemampuan yang bisa melihat hal gaib. Di sana, di tempat itu, sang pelayat ini melihat anak yang meninggal itu. Lalu sang pelayat ini bercerita, "Mas, kemarin pas si ini meninggal, pas saya melayat ke sana, kamu lihat gak sesuatu yang aneh?" Kata dia, anak yang meninggal itu mengikuti kakeknya terus. Ia membuntuti kakeknya yang berada di rumah itu. Dia berjalan ke sana, kakeknya ke sana, dia ke sana, dan sambil bilang, "Kong, saya minta maaf, Kong, saya minta maaf." Arwah anak yang meninggal ini terus ngomong seperti itu pada kakeknya. Sang pelayat kan bingung. Dia nggak tahu cerita apa-apa tentang apa yang dialami anak itu dan kakeknya. Akhirnya setelah ia ngomong kepada seseorang, ia diceritain lah kenapa anak itu mungkin kayak gitu. Jadi sang anak ini memiliki masalah dengan sang kakeknya. Sang kakek adalah pensiunan tentara yang memiliki disiplin tinggi, di mana anak cucunya itu diajarkan disiplin. Tapi karena dia masih remaja, ia masih mencari jati diri. Ia tidak pernah nurutin lah apa kata kakeknya, dan terjadilah perselisihan antara dua orang itu, sampai terjadi sumpah serapah yang dilakukan dari omongan mereka. Namun akhirnya sang anak ini meninggal tanpa belum sempat mereka berbaikan. Sang pelayat ini baru tahu cerita tersebut. Jadi dia merasa wajar, oh kenapa tadi dia meminta maaf terus pada kakeknya. Tapi semoga saja setelah meninggalnya sang anak ini, semoga kakeknya menyadari, ia memaafkanlah. Walaupun semasa hidup mereka bertengkar, tapi setelah meninggal sepertinya harusnya mereka saling memaafkan. Namun bukan pelayat ini saja yang melihat hal itu. Ada pelayat lain yang melihat hal tersebut. Ia juga bercerita tentang hal itu. Karena setahu saya, selama tubuh belum dimakamkan, maka sang arwah masih berada di samping mayatnya. Dan setelah dimakamkan, baru sang arwah berada di alam kubur. Entah nanti ada kembarannya atau yang dikatakan arwah atau yang lain, itu saya yakin adalah sebuah jin. Yang sering menyerupai ini adalah disebut korin. Korin itu adalah pendamping manusia dari lahir hingga matinya nanti. Bahkan sang korin ini masih ada hingga hari kiamat. Jadi kita bisa mengambil sedikit cerita walaupun disampaikan oleh orang mati. Jadi yang ingin saya bahas, dimana ketika suatu jin yang dimediumisasikan ke dalam tubuh dan memiliki cerita yang bisa membuat kita semua terharu dan sedih. Yang pertama, hantu Didik dari Devil Tracker.
perjalanan tim Devil Tracker berada di sebuah pabrik angker yang sudah cukup lama terbengkalai. Pabrik ini memang cukup menyimpan banyak misteri yang hampir tak terungkap karena selama tutup sebelum akhirnya dibeli orang, pabrik itu benar-benar tidak pernah dimasukin orang, bahkan siapa saja tidak boleh masuk ke sana karena banyak peralatan penting yang akan membahayakan jika ada orang yang masuk. Di lokasi ini kami menemukan sebuah cerita yang membuat kita bisa terenyuh sedih mendengarnya. Ketika saya berada di sana, saya mencoba channeling dengan tempat itu. Saya mendapatkan sosok yang hadir dan memberikan gambaran flashback tentang kejadian apa yang dialaminya sewaktu di sana. Tapi sosok itu sudah berbentuk seperti pocong. Di sana dia mengalami kecelakaan kerja dan meninggal di lokasi. Untuk cerita lainnya kayaknya cukup sampai di situ, tapi dia menceritakan sesuatu yang cukup buat kita terharu. Saat mencoba dimediumisasikan, ia masuk ke dalam tubuh kru. Ia bercerita tentang kesedihan dalam hidupnya. Kon, matur. Cerita nopo? Ajeng cerita nopo? Cerita nopo? Piyen ke nopo jenenge? Mati ke nopo? Kena alat. Sing mriki. Sing pojokan iki wau. Asmane sinten, Mbah? Asmane sinten? Didi. Riyane mriki riyen. Pundi? Kerja. Terus kangen kalian anak bojo. Anak bojone tasih urip. Sanemoni jenenge. Boten saged. Boten tau diri. Tapi dikirimi donga to, Pak? Nggih, mboten jenenge kula sing ngirimi donga nggih. Kula kalian dicari-cari ngirimi donga jenengan nggih. Kesedihan salah satu pekerja yang dulu tewas di sini gara-gara dulu dia mati karena kecelakaan kerja di sini. Dia sedih karena nggak pernah dikirimi doa lagi sama keluarganya, nggak pernah dipilih apa ya. Dia sampai nangis kayak gitu, nggak pernah dijarai. Mungkin kontrapi malih karwane lali, istrinya mungkin lali, istrinya mungkin lupa, sudah sibuk dengan keluarga barunya. Ini mungkin rencang-rencang kali kula ngirim ke doa sakete Al-Fatihah ngeten jenengan. Apakah mungkin kalau kita besok mati, bagaimana perasaan kita di dalam alam kubur? Kita nggak dikasih doa kayak gitu, padahal doa adalah suatu apa ya, sedih aku jadi mikir kayak gitu juga. Kita mikir kayak gitu kita juga ikut sedih, karena semoga kita bisa didik anak-anak kita jangan pernah lupa dengan orang tuanya, karena doa anak-anak kita itu benar-benar menjadi penerang di alam kubur. Mungkin kesedihannya juga kayak gitu juga. Kita sebisa mungkin nanti kita bacain Al-Fatihah buat penunggu di sini. Yang kedua, DMS, kisah cinta adik. Kisah ini memiliki cerita yang sangat menyentuh. Saya yakin semua kalian saradik pernah melihatnya, pernah menonton yang ini, dimana kisah cinta yang terjalin antara kuntilanak dan sosok anak-anak. Buat kalian yang belum menontonnya, kalian bisa simak sedikit kisahnya. Saat penelusuran, tim DMS ini bertemu dengan sosok anak yang berkeliaran di lokasi. Di sana, Sarah dan tim merasakan kehadiran sosok anak-anak. Sosok
Anak-anak atau mereka sebut dengan adik ini meninggal karena dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Ya, seperti anak yang tidak diinginkan dalam keluarga itu. Namun karena cinta kepada orang tuanya ini, sang adik yang telah dibunuh oleh orang tuanya tidak pernah membenci orang tuanya. Kenapa selalu kasar sama adik? Kenapa selalu kasar sama adik, orang tua adik? Adik tetap sayang sama orang tua ya? Iya. Iya. Di sanalah adik bertemu dengan sosok kuntilanak. Ia dijaga, dirawat, dibesarkan selayaknya anaknya sendiri. Sang kuntilanak ini diketahui bernama Gadis. Gadis meninggal karena bunuh diri. Ia merasa sangat bersalah atas kematian anak yang masih dikandungnya. Karena rasa sayangnya itu, ia bertemu dengan adik dan merawatnya seakan-akan ia adalah anaknya sendiri. Di saat ia bertemu dengan tim SARA, akhirnya adik harus pergi meninggalkan sang tante karena harus berproses. Adek mau pergi, Cuman tante nggak bisa pergi. kenapa nggak bisa pergi? Nggak tahu. Tapi adik sayang sama tante. Sayang, Tante mau pergi juga nggak? tante bilang tante nggak bisa pergi. Kenapa tante nggak bisa pergi? Perpisahan kedua sosok itu mengundang tangis banyak orang, di mana kasih sayang antara dua makhluk gaib yang bisa memberikan contoh kepada manusia. Iya tante, Dah. terima kasih. Jagain aku. Jangan sedih. Yuk langsung kita doain di sini aja, masih hujan di sini. Entah apa pendapat kalian tentang jin atau hantu maupun korin. Yang saya mau, kalian bisa mengambil sisi positif dari cerita-cerita tadi, di mana kasih sayang itu adalah hal yang sangat indah. Jangan pernah kalian memutuskan silaturahmi. Marah sama orang boleh, tapi tidak harus mendendam. Tuhan Maha Mengampuni. Jangan sampai kalian memiliki permusuhan dengan seseorang sampai terbawa mati. Atau jangan pernah lupakan saudara-saudara kalian yang sudah meninggal. Jangan lupa kirim doa kepada leluhur. Itu yang penting. Semoga kalian semua dapat mengambil sisi positif dari video ini. Terima kasih sudah bersama saya. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa like-nya. Bagi yang tidak suka, silahkan dislike video ini. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kami, karena kami akan memberikan tayangan emas untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.